Kepiawaian Eiichiro Oda dalam mendesain lokasi manga tak mungkin diragukan lagi. Meski serial One Piece merupakan manga fiktif, namun ternyata sebagian besar tempat indah dan cantik ini dibuat berdasarkan kota dan tempat bersejarah di dunia. Jadi tempat apa saja di One Piece yang terinspirasi dari dunia nyata? Yuk kita simak berikut ini. Kita mulai dengan kota yang penuh warna. Dressrosa adalah pulau puncak di mana topi jerami melawan pemimpin yang tiran, yaitu Doflamingo. Tempat ini penuh dengan bangunan yang mencolok. Warganya terdiri dari orang dan mainan hidup. Dressrosa terinspirasi dari Park Güell di Barcelona, Spanyol. Taman ini memiliki taman yang rimbun, desain mosaik, dan arsitektur yang dirancang oleh Antoni Gaudí, salah satu orang di balik modernisme. Perpaduan ini menciptakan salah satu tempat yang paling mencolok secara visual di seluruh Spanyol. Lokasi ini menjadi tempat yang tepat bagi pertarungan Luffy dan Doflamingo di salah satu episode paling seru. Selanjutnya kita ke Kerajaan Rommel yang diperkenalkan di chapter 734. Kerajaan itu menjadi setting dongeng tentang seorang penyerang yang tidak dikenal dan bertanggung jawab atas pembunuhan di seluruh kota. Penyerang itu akhirnya diketahui seorang pria bernama Hakuba. Meski hanya sekilas, sangat jelas kalau kerajaan itu terinspirasi London, terutama dengan menara jam ikonik Big Ben. Dengan pembunuhan berantai yang dilakukan Jack the Ripper pada abad 19, sepertinya peristiwa bersejarah itu juga menjadi inspirasi cerita ini. Lanjut ke tempat tumpukan sampah. Pulau Fajar dikenal sebagai salah satu rumah bagi sejumlah karakter utama serial ini. Pulau ini terdiri atas warga lokal yang berbeda-beda. Tapi terminal abu-abu adalah rumah Sabo dan yang lain mencari pernak-pernik dan harta karun di bawah gunungan sampah. Tempat itu terinspirasi dari salah satu sumber paling kontroversial, yaitu Smoky Mountain. Tempat itu merupakan daerah kumuh di Manila, Filipina. Gunung sampah dan barang-barang yang tidak diinginkan tertutupi asap akibat pembakaran kayu. Orang-orang di sana juga bekerja di tempat itu dengan mencari barang-barang berharga. Habis bahas yang kumuh, kita lanjut ke kota yang paling indah. Kota Water Seven dikenal dengan kanal yang digunakan warga untuk berkeliling. Tempat ini juga dikenal sebagai tempat penggalangan kapal. Water Seven adalah lokasi kunci bagi topi jerami untuk memperbaiki kapal mereka Going Merry agar bisa beroperasi lagi. Dari kanal hingga gaya kapal untuk transportasi bukan kejutan kalau Venice menjadi inspirasi tempat ini. Dibangun di atas serangkaian pulau, tempat ini adalah kota yang paling disukai dan dikunjungi di Italia. Venice telah menjadi sumber inspirasi di banyak serial televisi dan film. Sekarang lanjut ke ibu kota fiktif di Grand Line. Disinilah pemerintah dunia berkumpul untuk membahas cara untuk menghentikan bajak laut. Ternyata tempat ini terinspirasi dari Château de Chambord. Bangunan itu adalah salah satu kediaman terkenal dan banyak dikunjungi di Prancis. Lokasi yang menjadi situs warisan dunia UNESCO ini menampilkan arsitektur dari masa Renaissance Prancis. Tempat ini dimiliki sejumlah raja Prancis. Lanjut ke Pulau Wanita. Setelah dilempar dari cakrawala oleh pukulan kuat Kuma, Luffy mendarat di pulau yang hanya dihuni wanita. Terlebih, wanita-wanita ini ternyata adalah prajurit paling berbahaya di One Piece. Tanpa teman-temannya, Luffy awalnya mendapatkan masa sulit sendirian. Tapi setidaknya dia bisa menghabiskan waktu untuk berkeliling sambil melihat pemandangan indah. Kuil dan arsitektur yang menjorok ke dinding jurang terjal Amazon Lily dibuat berdasarkan kuil di provinsi Shanxi, Cina. Kuil itu dibangun pada abad ke-6 dan menjadi tempat bagi mereka yang belajar sejumlah filosofi tradisional Cina. Nah, tibalah kita di padang pasir Alabasta, salah satu tempat awal terbesar di One Piece. Di tempat ini, dia mendapatkan dua anggota baru topi jerami, yaitu Chopper dan Nico Robin. Dia juga kembali bertemu kakaknya, Ace. Mereka akhirnya bentrok dengan salah satu antagonis terbesar di serial itu, yaitu Crocodile, gembong kriminal yang punya kemampuan mengendalikan dan memanipulasi pasir.
Meski banyak kota yang ada di kerajaan fiktif ini, semuanya terinspirasi banyak di lokasi Mesir. Dari piramid kuno hingga tepian Sungai Nil, semuanya ada di sini. Lokasi dan kekaisaran kriminal krokodil membantu membuat episode-episode terbaik serial ini. Siapa yang menyangka pulau terbakar dan bersalju ini ada di dunia nyata, di mana kebakaran terjadi setelah bentrokan antara Kuzan dan Sakazuki. Dengan kekuatan admiralnya, mereka meninggalkan kawah lautan di tengah pulau yang membuat kedua sisi itu tidak saling menghancurkan atau mencairkan yang lain. Islandia kembali ke daftar ini, tapi geografi negara ini menjadi inspirasi di One Piece. Dengan negara itu menjadi tempat aktivitas vulkanik dan sebagian diantaranya tertutupi salju, bukan tidak lumrah untuk melihat api dan es dalam waktu yang sama. Kejadian ini menciptakan pulau yang aneh di One Piece yang merupakan bintang di salah satu cerita teraneh di serial itu. Lanjut ke negara indah yang penuh dengan lokasi megah. Wano diduga terpengaruh sebuah theme park bernama Kerajaan Ninja di Jepang. Dengan sebuah replika kastil Azuchi dan seluruh tempat itu dibangun dengan gaya periode Edo. Rasanya ini adalah salah satu inspirasi di balik Wano. Terlebih tidak akan menjadi kejutan kalau ini akan membawa duel Kaido melawan serangkaian samurai. Sebelum Luffy sampai ke Wano, Pulau Zou mungkin adalah salah satu pulau paling unik di serial ini. Pulau Zou berada di atas punggung gajah raksasa bernama Zunisha yang mengarungi lautan dengan kaki-kakinya yang sangat panjang. Gajah itu punya hubungan unik dengan peradaban yang tinggal di atasnya. Ide gajah membawa dunia di atas punggungnya bukanlah konsep baru dalam literatur. Namun Pulau Zou ini sangat terinspirasi dari Elephant Rock di Islandia. Punya skema warna yang sama, hijau dan abu-abu dan juga mata mirip gua, bisa dipahami bagaimana ini bisa pas dengan petualangan mengarungi lautan Luffy dan krunya. Gimana menurut kalian? Inspirasi kali ini memang tidak ada duanya kan?